Malam itu, hujan rintik membasahi jalanan kota. Rio, seorang mahasiswa perantau, baru saja menuntaskan ujian semester terakhirnya. Di kepalanya hanya ada satu kata, pulang. Di dalam bus malam, dadanya tiba-tiba sesak. Asmanya kambuh. Rio meraba inhaler di saku, tapi isinya hampir habis. Nafasnya makin berat. Panik, ia turun di halte sepi, berharap masih sempat mencari pertolongan. Dengan sisa sinyal di ponselnya, ia mencari rumah sakit terdekat. Hanya satu nama yang muncul di layar, Rumah Sakit Umum Sejahtera. Tanpa berpikir panjang, Rio berjalan menembus hujan dan kabut tipis. Ia hanya ingin satu hal, bisa bernafas dan pulang. Di balik kabut dan gerimis, Rumah Sakit Umum berdiri dengan lampu yang masih menyala terang. Aktivitas normal seperti di rumah sakit pada umumnya. Pintu otomatis terbuka dengan sendirinya. Aroma antiseptik menyeruak, dan suara monitor detak jantung terdengar pelan. Rio menatap lega. Dari kejauhan, ia melihat meja resepsionis dengan seorang perawat tua berdiri menunggu. Perawat itu tersenyum tipis dan berkata pelan, "Selamat malam, Nak. Kau mau periksa? Ruang IGD ada di ujung lorong. Dokter sudah menunggu di sana." Rio hanya mengangguk pelan. Kepalanya pusing, matanya buram. Ia melihat beberapa pasien duduk di kursi roda. Semuanya menatap kosong ke arahnya. Di sudut lorong, seorang suster berdiri membelakanginya. Seragamnya lusuh, tangannya hitam seperti terbakar. Tapi Rio menepis rasa aneh itu. Yang dia pikirkan saat itu, ia harus segera dirawat. Lorong demi lorong, terasa makin gelap dan sunyi. Lampu di atas kepalanya redup. Inhalernya terjatuh dan menggelinding entah kemana. Dadanya makin sesak, nafasnya pun mulai terasa berat. Dari balik pintu ruangan di sampingnya, Rio mendengar suara tangis. Perlahan, ia melirik. Ranjang besi di dalamnya hangus. Kasur hangus setengah. Di atasnya terbaring sosok pasien dengan kulit hitam legam, matanya terbuka kosong. Pasien itu berbisik pelan, "Kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini." Rio pun ketakutan, dan dia mundur pelan. Jantungnya berdetak makin cepat. Suara ranjang dorong tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Bayangan suster melintas di cermin yang retak, padahal lorong di belakangnya kosong. Rio mulai menyesal, tapi kakinya terus melangkah. Hingga akhirnya, langkah Rio terhenti di depan pintu dengan papan nama IGD. Tirai di dalam bergerak sendiri. Ranjang kosong menunggu. Dengan sisa tenaga, Rio tidur di atas ranjang. Matanya setengah terpejam. Suara langkah mendekat. Dokter muncul dari balik tirai. Separuh wajahnya hangus hitam, bau daging terbakar memenuhi ruangan. Dokter itu menatap Rio dengan senyum dingin. "Rio, kau yakin mau dirawat di sini?" Rio ingin berteriak, tapi dadanya ditekan kuat. Napasnya terhenti. Lampu di atas kepala pecah satu persatu. Di dinding, coretan hitam perlahan terbaca jelas. Tertulis berulang-ulang kalimat yang sama. "Pergilah, pergilah, pergilah dari sini, atau kau akan mati." Suara ranjang dorong makin dekat. Langkah kaki menyeret. Lalu sunyi. Semuanya gelap. Tiba-tiba, saat Rio membuka matanya, dia tertidur di depan pintu rumah sakit yang kini terkunci rapat. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Di pergelangan tangannya, tergantung gelang pasien putih, lusuh,
dan bertuliskan namanya sendiri. Tapi di bawahnya ada tulisan lain. Tanggal meninggal, semalam, jantung Rio berdegup tak karuan. Ia menoleh perlahan ke belakang. Di kaca pintu yang retak, ia melihat pantulan bayangan dirinya sedang terbaring di atas ranjang dorong. Pucat, diam, dengan selang oksigen terputus. Inhaler di tangannya kini meleleh menjadi hitam, meneteskan cairan pekat ke lantai. Lalu, Rio. Sebuah suara lembut memanggil dari dalam. Diikuti jeritan, ranjang berderak, dan pintu rumah sakit yang perlahan terbuka sendiri. Seakan-akan mengundangnya masuk. Rio melangkah mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, bisikan itu kembali terdengar. Pulanglah. Malam itu, Rio memang pulang, tapi bukan ke desanya, bukan ke rumah, tapi ke tempat di mana semua pasien lama masih menunggu giliran untuk diperiksa.